Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mengajarkan mata kuliah teknologi pangan dengan judul pengawetan makanan dan permasalahannya. Adapun yang melatar belakangnya dari topik ini adalah kita ketahui pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengolahan dan pengawetan bahan makanan itu memiliki interrelasi atau hubungan yang dalam terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Maka tidak mengherankan jika semua negara, baik negara maju maupun berkembang, selalu berusaha untuk menyediakan suplai pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Salah satunya adalah dengan melakukan berbagai cara pengolahan dan pengawetan pangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap bahan pangan yang akan dikonsumsi. Kedua adalah banyaknya kasus keracunan makanan yang terjadi di masyarakat saat ini mengindikasikan adanya kesalahan yang dilakukan masyarakat dalam mengolah dan mengawetkan bahan makanan yang dikonsumsi. Problematika mendasar pengolahan makanan yang dilakukan masyarakat itu sebenarnya lebih disebabkan oleh budaya pengolahan pangan yang kurang berorientasi terhadap nilai gizi serta keterbatasan pengetahuan sekaligus desakan ekonomi. Contoh kasusnya yang paling menyeruak di kalangan masyarakat adalah penggunaan formalin dan borak di beberapa produk pokok makanan dengan berbagai dalih untuk menambah rasa dan kawetan makanan tanpa memperdulikan efek bahan yang digunakan terhadap kesehatan masyarakat. Bahkan saya pernah menemukan kasus itu supaya ikan kering itu awet tidak berulat, itu saat penjemuran disemprot dengan baygon. Itu contoh. Selain itu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang bernaung di bawah Departemen Kesehatan, Pengawasan dan Pengendalian juga dilakukan oleh Departemen Pertanian ya, Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian, rekonstruksi budaya. Selain itu, diperlukan adanya rekonstruksi budaya guna merubah kebiasaan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya gizi bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat kita. Pangan itu secara umum bersifat mudah rusak atau persibel. Mengapa? Karena kadar air yang kandung dalamnya itu merupakan faktor utama penyebab kerusakan pangan itu sendiri. Semakin tinggi kadar air suatu pangan, akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai akibat aktivitas biologi internal atau metabolisme, ataupun karena masuknya mikroba perusak, entah berupa bakteri, jamur, ataupun mikroba lainnya. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah makanan tersebut pantas dikonsumsi secara tepat itu sulit dilakukan ya, karena melibatkan banyak faktor non teknik, sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi itu harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah aman, sesuai bagi kesehatan, maksudnya bergizi, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ada 6 prinsip dasar pengolahan bahan makanan untuk pengawetan ya. Ke-6 prinsip itu adalah yang pertama pengurangan air. Ada beberapa teknik pengurangan air, yaitu pengeringan, dehidrasi, dan pengentalan. Pengeringan contohnya dikering anginkan, dijemur di bawah matahari. Dehidrasi biasanya penyemprotan dengan uap panas biasanya. Kemudian pengentalan contohnya susu kental itu asalnya berbentuk susu cair ya. Setelah itu diadakan pengurangan air hingga kental. Kemudian pelakuan panas, blanching, suhunya biasanya tidak sampai suhu 70 derajat Celcius, pasteurisasi sekitar 75 dan waktu 30 menit, sedangkan sterilisasi
Suhunya itu biasanya sekitar 100 derajat Celcius. Nah, selama 15 menit. Kemudian perlakuan suhu rendah itu ada pendinginan, pembekuan. Kalau pendinginan terus saja zat cair tidak berubah menjadi bentuk padat. Sedangkan pembekuan cairannya akan menjadi bentuk padat. Pengendalian makanan ada dua, ada fermentasi, kemudian ada penambahan aditif asam. Setelah itu prinsip lainnya adalah berbagai macam zat kimia aditif. Keenam, iridiasi. Prinsip pengawetan bahan makanan itu dasarnya atas berbagai cara memanipulasi faktor lingkungan bahan makanan yang dimaksud. Contohnya mikroba membutuhkan suhu optik untuk pertumbuhannya. Suhu yang lebih tinggi biasanya akan merusak pertumbuhan, sedang suhu yang rendah itu akan menghambat metabolisme. Jadi pergerakan sel di dalam mikroba tersebut akan terhambat karena biasanya terjadi perlambatan aktivitas. Kemudian metabolisme mikroba seperti diketahui itu memerlukan banyak air bebas. Penghilangan air secara biologis aktif dengan melakukan pengeringan ataupun dehidrasi itu akan menghentikan pertumbuhan mikroba. Perilaku ini juga akan menurunkan aktivitas enzim dan reaksi kimia di dalam bahan makanan ataupun mikroba tersebut. Proses ketinggian lipid atau lemak itu akan menurun bila air struktural yang melindunginya akan dibiarkan tetap seperti semula. Pengaruh penguapan terhadap air terhadap perubahan zat gizi dalam proses pengeringan itu relatif kecil kalau suhu pengeringannya sedang dan bahan makanan dikemas cukup baik. Pengeringan beku yaitu pengeringan sublimasi dalam ruangan vakum pada suhu rendah, jadi dikeringkan tapi suhunya rendah, memberikan keuntungan lebih daripada pengeringan suhu tinggi ditinjau dari sudut pengawetan gizi. Nah, kemudian selanjutnya prinsip selanjutnya adalah pendinginan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan. Kisarannya -2 sampai plus 10 derajat Celcius. Cara pengawetan dengan suhu rendah lainnya adalah pembekuan. Jadi beda pendinginan dengan pembekuan. Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Biasanya pada suhu ini biasanya -12 ini, -12 sampai -24 derajat Celcius. Pembekuan cepat atau quick tracing itu dilakukan pada suhu yang lebih tinggi lagi, -24 sampai -40 derajat Celcius. Pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama berapa hari atau minggu, itu tergantung pada bahan pangannya. Sedangkan pembekuan itu lebih awet lagi, bisa sampai beberapa bulan atau bahkan kadang beberapa tahun. Perbedaan lain antara pendinginan dan pembekuan adalah dalam hal pengaruh terhadap keaktifan mikroorganisme di dalam bahan pangan. Penggunaan suhu rendah dalam pengawetan pangan tidak dapat membunuh bakteri, sehingga bahan pangan beku jika dikeluarkan dari penyimpanan dibiarkan mencair kembali atau thawing. Nah, pertumbuhan bakteri membusuknya dapat berjalan cepat kembali. Sedangkan jadi pendinginan dan pembekuan biasanya juga berbeda pengaruhnya terhadap rasa, tekstur, nilai gizi dan sifat lainnya. Beberapa bahan pangan bahkan dapat menjadi rusak pada suhu penyimpanan yang terlalu rendah. Jadi terjadi kekakuan biasanya dalam bentuk lipid biasanya terpengaruh. Kemudian pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Keuntungan pengeringan adalah bahan menjadi lebih awet dan volume bahan pangan menjadi lebih kecil sehingga akan mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan.
berat bahan pasti akan berkurang sehingga memudahkan transport. Dengan demikian diharapkan biaya produksi akan menjadi lebih murah. Supaya pengeringan berlangsung harus diberikan energi panas pada bahan yang akan dikeringkan, dan diperlukan biasanya aliran udara untuk mengalirkan uap air yang berbentuk keluar dari daerah pengeringan. Penyedotan air ini dapat dilakukan secara vakum, jadi tidak ada udara, jadi disedot airnya. Kemudian pengeringan dapat berlangsung dengan baik jika pemanasan terjadi pada setiap tempat dari bahan tersebut, dan uap air yang diambil berasal dari semua permukaan bahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi pengeringan terutama luas permukaan benda. Contohnya yang luas permukaan benda adalah tepung, itu lebih luas permukaannya dibandingkan bentuk bongkah. Kemudian suhu pengeringan, setelah itu aliran udara. Semakin cepat aliran udaranya, tentu proses pengeringan berlangsung lebih cepat lagi. Tekanan uap di udara dan waktu pengeringan. Pengemasan adalah merupakan bagian dari suatu pengolahan pangan yang berfungsi untuk mengawetkan makanan. Dia mencegah kerusakan mekanis, terutama perubahan kadar air. Teknologi pengemasan berkembang pesat, khususnya pengemasan plastik yang dengan drastis mengubah peranan kayu, karton, gelas, metal, bahkan sebagai pembungkus primer. Berbagai jenis bahan pengembang seperti Tetra Pak, Tetra Fabrik, Tetra Tracking merupakan jenis teknologi baru bagi berbagai jus serta produk cair yang dapat dikemas dalam keadaan kualitatif steril. Sterilisasi bahan kemasan biasa dilakukan dengan memberikan memberikan cairan atau uap hidrogen peroksida dan sinar UV atau bahkan radiasi gamma. Jenis generasi bahan makanan pengemas ialah lembar plastik berpori yang disebut Sispor 2226, jenis plastik yang memiliki lubang-lubang. Plastik ini sangat penting penggunaannya bila dibandingkan dengan plastik lama yang harus dibuat lubang dahulu. Plastik tersebut dapat menggeser penggunaan daun pisang, kulit ketupat dalam proses pembuatan ketupat dan sejenisnya. Pengalengan dipisahkan sebagai cara penggunaan bahan pangan yang dipaks secara hermetis, artinya hermetis, kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian sterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen. Artinya mikroba patogen, mikroba penyebab penyakit, dan pembusuk. Pengalengan secara hermetis memungkinkan makanan dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi, dan perubahan cita rasa. Selanjutnya, penggunaan bahan kimia. Bahan kimia ini berfungsi mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk, bahkan memberikan tambahan cita rasa, pemanis, dan pewarna. Contoh bahan kimia yang digunakan adalah cuka asam, asetat, fungisida artinya anti jamur ya, antioksidan, insektisan, ethylene absorben, wax emulsi, growth regulatory untuk melindungi buah dan sayuran dari ancaman kerusakan pasca panen, untuk memperpanjang kesegaran macam pemasaran. Kemudian nitrogen cair juga sering digunakan untuk pembekuan secara tepat buah dan sayur sehingga dapat dipertahankan kesegaran dan rasanya yang nyaman. Pemanasan, penggunaan panas dan waktu dalam proses pemanasan bahan pangan sangat mempengaruhi bahan pangan. Beberapa jenis bahan pangan seperti halnya susu, kapri, serta daging itu sangat peka terhadap suhu tinggi ya, bukan susu tinggi, karena dapat merusak warna maupun rasanya. Sebaliknya komoditi lain misalnya jagung dan kedelai dapat menerima panas yang besar karena tanpa mengalami perubahan. Pada umumnya semakin tinggi jumlah panas diberikan, maka makin banyak mikroba yang mati. Pada proses pengalengan bahkan pemanasan ditujukan untuk membunuh seluruh mikroba yang mungkin dapat menyebabkan pembusukan makanan di dalam pengalengan tersebut.
selama penanganan dan penyimpanannya. Pada proses pasteurisasi, ini suhu 75 derajat Celcius ya, pemanasan ditujukan untuk memusnahkan sebagian besar mikroba pembusuk, sedangkan sebagian besar mikroba yang tertinggal dan masih hidup terus dihambat pertumbuhannya dengan penyimpanan pada suhu rendah atau dengan cara lain misalnya dengan bahan pengawet. Nah, proses pengawetan dapat dikelompokkan menjadi 3, ada pasteurisasi, pemanasan pada suhu derajat Celcius, dan pemanasan di atas 100 derajat Celcius. Biasanya pasteurisasi digunakan untuk makanan yang tidak tahan suhu tinggi. Jadi misalnya susu, itu kalau kita pasang dengan sterilisasi suhu 100 derajat Celcius, dia akan rusak proteinnya. Sebabnya kalau susu dia dipasteurisasi. Dan juga untuk meningkatkan pengawetannya digunakan sinar UV. Kemudian teknik fermentasi. Fermentasi bukan hanya berfungsi sebagai pengawet sumber makanan, tapi juga untuk kesehatan. Salah satu fermentasi dengan menggunakan bakteri laktat, Lactobacillus ya, pada bahan pangan akan menyebabkan nilai pH pangan turun di bawah 5 derajat 5 derajat pH-nya ya, sehingga dapat memacu perubahan bakteri fekal. Di jenis bakteri jika dikonsumsi menyebabkan muntah-muntah, diare dan muntaber. Bakteri laktat atau Lactobacillus itu merupakan kelompok mikroba dengan habitat dan lingkungan hidup sangat luas ya, baik di perairan, air tawar, laut, tanah lumpur maupun bebatuan. Ada 8 jenis bakteri laktat yang dapat digunakan, antara lain Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis. Kemudian teknik iradiasi itu adalah proses aplikasi radiasi energi pada suatu sasaran seperti pangan ya. Menurut Maha tahun 1985, iradiasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk memberikan energi radiasi secara sengaja dan terarah. Menurut Winarno tahun 1980, iradiasi adalah teknik penggunaan energi untuk penyinaran bahan dengan menggunakan sumber iradiasi buatan. Biasanya digunakan sinar gamma ya. Jenis iradiasi pangan yang digunakan untuk pengawetan bahan pangan adalah radiasi elektromagnetik, yaitu radiasi yang menghasilkan foton penyusun cahaya, namanya fotonnya, berenergi tinggi sehingga sanggup menyebabkan terjadinya ionisasi, pengionan, dan eksitasi pada materi yang dilalui. Jenis iradiasi yang digunakan namanya radiasi pengion. Contohnya adalah partikel alfa, beta, dan gamma. Contoh radiasi pengion paling terakhir, maksudnya gamma, ini yang paling banyak digunakan. Dua jenis radiasi pengion yang mau digunakan untuk pengawetan makanan adalah sinar gamma, itu dipancarkan oleh radionukleida kobalt 60 CO. Ini CO nya 60 nya harusnya ke atas ini posisinya. Kemudian cesium 37 dan berkas elektron terdiri dari partikel-partikel bermuatan listrik. Berjenis radiasi pengion ini memiliki pengaruh yang sama terhadap makanan. Nah, ini ada pengaruh beberapa bahan pengawet terhadap kesehatan yang harus kita perhatikan dan sering digunakan terutama untuk makanan snack atau makanan kaleng. Yang pertama, kalsium benzoat. Ini biasa digunakan untuk pengawetan pada sari buah, minuman ringan, minuman anggur manis, dan ikan asin. Pengaruh kesehatannya ya dapat menyebabkan reaksi merugikan pada asma, penyakit asma ya, dan orang yang peka terhadap obat aspirin. Yang kedua adalah sulfur dioksida atau SO2. Bisa digunakan untuk sari buah, sider, buah kering, kacang kering, sirup, dan acar. Ini dapat menyebabkan lukaan pada lambung, penyakit MAH, maksudnya bisa timbul penyakit MAH ya. Biasanya MAH kan lambung nih. Kalau terlalu banyak kita mengkonsumsi sulfur dioksida ini, ada kemungkinan. Kemudian mempercepat serangan asma, mutasi genetik, bahkan kanker dan alergi. Yang ketiga adalah kalium nitrit. Itu biasa digunakan untuk daging kornet, pengawetan ya, daging kornet ya, daging kering, daging ini untuk daging biasa daging asin, dan pickle daging. Ini senyawa nitrit dapat menyebabkan pengaruhi sel darah untuk membawa oksigen. Jadi
kemampuan, kan darah ada fungsinya, ada untuk membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Nah, ini bisa terganggu kalau ada senyawa kalium nitrat ini terlalu banyak. Kemudian menyebabkan kesulitan bernapas, sakit kepala, anemia, radang, ginjal, bahkan menyebabkan muntah. Kalsium atau natrium proflavonat ini biasanya untuk produk roti dan tepung. Ini kalau terlalu banyak kita menyebabkan migrain, kelelahan, dan sulit tidur. Selanjutnya natrium metasulfat itu pada produk roti dan tepung. Ini biasanya menyebabkan alergi kulit, gatal-gatal biasanya. Kemudian asam sorbat itu pada produk jeruk, keju, piksel, dan salad. Ini pelukan pada kulit. Selanjutnya tamsin, ini produk daging dan keju, menyebabkan mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, dan pelukan kulit. Kalium asetat ini pada makanan asam ya, terlalu banyak kita akan merusak fungsi ginjal kita. BHA, nah ini biasanya di daging nih, tapi ya agak jarang mungkin. Bisa daging babi, sosis, minyak sayur, sorting, keripik kentang. Nah, hati-hati yang suka keripik kentang. Bisa pizza ya beku dan teh instan. Formalin ini biasanya kadang digunakan untuk tahu dan mie basah. Ini banyak gangguan sembuhkannya, terutama kanker paru-paru, gangguan pada jantung, gangguan alat pencernaan, gangguan ginjal, dan lain-lain. Borak atau pijar ini biasanya untuk supaya awet, supaya keras, biasanya digunakan untuk bakso dan mie. Gangguan pada kulit, gangguan pada otak, dan gangguan pada hati, dan lain-lain. Demikian materi saya. Masih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.